Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Umi Lili yang akan menjadi pemateri kita pada malam hari ini bertema pendidikan. Umi Lili di sini akan sharing ya, apa sih sebetulnya pendidikan itu? Terus seberapa besar manfaat kita berpendidikan, seperti itu. Mungkin kita langsung aja ya Mbak Cinta ya, kita tanyain langsung ke pematerinya Bu Lili ya. Ya, monggo Mbak Cinta. Menurut Umi Lili, seberapa pentingnya sih kita dalam mencari ilmu? Iya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Iya, dalam mencari ilmu itu kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia ya, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Pada zaman dulu mencari ilmu sampai disabdakan oleh Rasulullah bahwa mencari ilmu itu sampai ke negeri Cina. Karena pada waktu itu Cina yang center ilmu pada waktu itu. Nah sekarang marilah kita menjadi center ilmu itu ada di negara kita sendiri. Dan mencari ilmu itu hukumnya wajib. Mulai dari ayunan ibu sampai masuk ke liang lahat itu wajibnya mencari ilmu, gitu ya. Iya. Jadi melalui Iqra kita harus baca. Iqra. Rasulullah pertama menerima surat itu. Jadi mulai dari ayunan ibu sampai masuk ke liang lahat itulah wajib keutamaan mencari ilmu. Iya. Terus gini nih, bagaimana kedudukan orang nih yang menuntut ilmu? Jadi kedudukan orang itu yang menuntut ilmu itu bagaimana nih? Kedudukan orang yang mencari ilmu itu sudah disabdakan oleh Rasulullah di situ. Menuntut ilmu 1 jam kita duduk di majelis taklim itu lebih baik keutamaannya daripada kita sholat 1000 rakaat. Wih, gitu ya. Masya Allah ya Mbak. Dan mencari ilmu duduk di majelis taklim selama 1 jam lebih baik daripada kita mengunjungi orang sakit yang banyak sekali. Itu keutamaannya mencari ilmu. Dan orang yang duduk di majelis taklim selama 1 jam dengan ikhlas lebih utama daripada mereka mengunjungi para syahid. Oh iya. Orang yang mati syahid iya, gitu. Dan yang dimaksud ilmu yang harus kita pelajari itu apakah hanya ilmu agama atau mencakup semuanya ini Mi? Ya enggak dong. Kalau kita hanya sepihak ilmu agama aja, kita akan pincang nantinya. Jadi ilmu agama pun ilmu umum. Karena dengan ilmu kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan ilmu. Untuk di akhirat juga kita perlu dengan ilmu. Dan untuk keduanya kita juga perlu dengan ilmu agama dan ilmu umum. Iya, betul. Nanti aja ya. Iya, betul. Gini. Terus ini nih, apa ya Mia yang menjadi kunci utama dalam kita menuntut ilmu? Yang menjadi kunci utama? Iya. Kunci utama dalam kita menuntut ilmu adalah niatan dalam hati. Kalau kita sudah ada niat dengan ikhlas, lalu memahami ilmu yang kita terima dan juga mengamalkan, itulah kunci dari menuntut ilmu. Dan kita ditetapkan suatu masalah. Kita tidak bisa, tidak tahu. Dengan ilmu itulah nanti kita akhirnya tahu. Gitu. Lalu bagaimana jika ada orang yang berilmu tapi tidak beramal? Wah, ini. Kadang seperti itu ya, Bu. Iya. Kadang ada orang seperti itu. Iya. Orang berilmu tapi tidak diamalkan. Ini bagaikan pohon yang tidak berbuah ini. Lah, umpama bagaikan air itu hanya di kolam aja tidak bisa mengalir. Padahal kita memberikan ilmu kepada seseorang, kita ajari mereka yang baca Fatihah, tapi dia tidak bisa baca Fatihah. Selama Fatihah itu dipakai sama orang tersebut, kita akan mengalir pahala di situ. Bisa jadi amal jariah ya Mi buat kita. Iya, baik kan pohon yang tidak berbuah kan ya, kalau tidak diamalkan ya. Pentingnya ya. Maksudnya ilmu, terus kita menuntut ilmu dan pendidikan itu benar-benar penting banget. Manfaatnya nggak hanya di dunia aja, tapi juga ada di akhirat. Jadi bisa jadi amal jariah buat kita semua ya Mbak ya.
Iya iya iya. Wih, ini sharingnya bagus banget ya Mbak ya. Maksudnya itu Willy memberikan kita ilmu bahwa ini loh pentingnya kita itu berilmu dan berpendidikan seperti itu ya. Terus mungkin ini Mi, kalau misalnya kan ada ya, kita kadang itu melihat bahwa orang itu berilmu tapi dia itu tidak memiliki akhlak. Maksudnya akhlak yang istilahnya dia berilmu tapi akhlaknya itu tidak baik sesuai apa yang dimiliki gitu ya. Iya, itu gimana ya Mi ya? Wah, itu kita harus waspada orang yang seperti ini. Karena mereka dengan berilmu itu seharusnya otomatis kita harus seperti apa yang kita miliki. Dan berarti ilmu yang dimiliki itu kurang barokah itu. Gitu ya. Untuk yang terakhir, menurut Umi apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika kita menuntut ilmu? Takutnya kan ada kita salah berguru gitu ya Mbak ya. Betul ya Mi. Apa saja yang harus seperti zaman sekarang ini Iya, ya. kita kan kadang nggak salah guru atau apa kayak gitu. Baiklah. Kalau kita menuntut ilmu, yang pertama yang harus kita perhatikan siapa yang memberikan itu. Betulkah dia jadi panutan di sana? Atau betulkah yang diajarkan pada kita sesuai dengan apa yang kita miliki selama ini? Ya ahli sunnah, kan begitu ya orangnya. Nah, umpama orang tersebut tidak sesuai dengan hati kita yang kita miliki, ya tidak usah aja lah, daripada nanti mudarat hasilnya. Lah, setelah itu ilmu apa yang diberikan olehnya? Kita resapi di situ, kita pahami. Kalau itu betul memang butuhkan, kita butuh, ayo kita lanjut. Kalau tidak, kenapa menjadi mudarat kita nanti akhirnya? Iya. Betul. Berarti lebih ke istilahnya sangat Menyaring. ya. Kita cari guru yang benar-benar gitu loh ya. Jadi jangan asal Ikut. jangan asal ikut gitu. Iya. Karena banyak memang kadang ajaran-ajaran yang mungkin dalam tanda kutip ya, seperti itu ya. Mungkin ini aja yang kita bisa sharing ya Mi ya. Kita terima kasih sudah bisa sharing Umi di sini tentang pendidikan gitu ya Mbak Cinta ya. Ya, alhamdulillah kita banyak belajar Iya, dari betul. Umi ya, dan teman-teman semua pastinya dapat mencakup ilmu-ilmu yang barusan disampaikan oleh Umi. Ayo kita tetap maju karena ilmu pengetahuan terus berjalan. Tinggal kita yang belajar mengikuti apa enggak itu. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan untuk Umi atas Sama-sama. waktu yang diberikan. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, keutamaan mencari ilmu utama sekali. Orang yang duduk 1 jam dengan ikhlas di dalam majelis taklim itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Sebagaimana hadis Rasulullah, julusun ka'asdatin fi majlisin alfi rakaatin. Yang kedua, keutamaan mencari ilmu yang kedua yaitu orang yang duduk di majelis 1 jam aja itu lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit. Yang ketiga, keutamaan mencari ilmu yang ketiga. Kalau kita duduk di majelis taklim selama 1 jam, itu lebih baik daripada kita berziarah ke 1000 orang yang mati syahid. Itu keutamaan mencari ilmu.